wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik STMT. Saya merupakan dosen tetap di program Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya susun sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu dan sesuai keahlian saya, yaitu mata kuliah struktur kayu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk program studi teknik sipil pada semester 5 dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah TSL 2421. Adapun pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang meliputi 14 kali pertemuan untuk materi dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah struktur kayu meliputi deskripsi materi pembelajaran mata kuliah struktur kayu, membahas sifat mekanik kayu, perhitungan kekuatan batang, tarik atau kekuatan batang tekan, hingga desain sambungan berdasarkan standar teknik yang berlaku. Referensi terhadap dunia industri saat ini, mata kuliah struktur kayu sangat dibutuhkan sebagai perancangan bangunan tradisional, atap atau kuda-kuda baja, hingga struktur arsitektur modern, green building yang ramah lingkungan. Adapun capaian pembelajaran CPL Prodi, capaian pembelajaran lulusan program studi yang pertama, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, mahasiswa mampu bekerja sama dalam suatu tim lintas bidang dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar teknik sipil sesuai standar atau kode yang berlaku untuk diaplikasikan dalam perencanaan dan perancangan konstruksi bangunan teknik sipil.
Yang keenam, mahasiswa mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, mengawasi, mengoperasikan, serta memelihara dan membongkar bangunan teknik sipil dengan pertimbangan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanitaria yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 9. Mahasiswa mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanitaria sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam halaman perguruan tinggi. 10. Mahasiswa mampu mengidentifikasi semua aspek masalah bangunan teknik sipil berdasarkan data dan atau gambar rencana dengan menugaskan prinsip-prinsip perencanaan baik secara manual maupun menggunakan piranti lunak. Mahasiswa mampu merencanakan, merancang, dan menganalisis serta menyelesaikan masalah teknik sipil agar dapat menghasilkan rancangan bangunan teknik sipil yang nyaman dan efisien. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah struktur kayu pada kode CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku dasar struktur kayu dan menguasai perilaku struktur kayu dalam memahami materi perencanaan elemen struktur. Pada kode CPMK 2, mahasiswa mampu merancang elemen struktur kayu yang terbebani gaya aksial berdasarkan peraturan atau standar yang berlaku, menjelaskan secara bertanggung jawab akan hasil perancangan yang dihasilkan, dan mengikuti perkembangan peraturan desain, serta menggunakannya secara tepat dalam praktik konstruksi. Pada kode CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi perilaku elemen struktur kayu berdasarkan hasil analisa struktur, menerapkan hasil analisa struktur ke dalam proses perencanaan elemen struktur kayu, dan merencanakan serta merancang bangunan konstruksi struktur kayu secara efisien dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja. Pada kode CPMK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis sambungan pada struktur kayu. Pada CPMK 5, mahasiswa mampu menentukan jenis sambungan yang efisien yang sesuai dengan hasil analisa struktur, merancang sambungan pada konstruksi kayu dengan memperhatikan aspek efisiensi pelaksanaan di lapangan dan aspek keamanan, menjelaskan hasil perencanaan yang diperoleh secara bertanggung jawab, dan memberikan solusi permasalahan desain sambungan yang terjadi di lapangan.
Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metode learning, di mana metode ini merupakan perpaduan antara pembelajaran melalui daring yang dilakukan melalui platform Zoom meeting dan tatap muka langsung di dalam kelas perkuliahan, serta mahasiswa juga dapat mengakses untuk seluruh materi perkuliahan baik RPS, serta bisa mengunggah tugas secara online melalui classroom yang telah disediakan. Proses pembelajaran ini saya menerapkan pendekatan pembelajaran dengan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, guna mendorong keaktifan dan kemandirian mahasiswa. Diharapkan lulus memiliki kompetensi dan integritas siap menghadapi dunia kerja yang nyata. Pada metode pembelajaran delivery, penyampaian kuliah secara jelas, sistematis, serta mengacu pada perkembangan serta standar SNI yang terbaru. Terus selanjutnya, pada metode interaction, mendorong mahasiswa untuk aktif dalam berpartisipasi dalam penyelesaian sesuatu studi kasus. Dan selanjutnya, pada metode assessment, melakukan penilaian pembelajaran secara objektif disertai evaluasi yang membangun guna mengoptimalisasi pencapaian pembelajaran. Penilaian mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama penilaian, yaitu yang pertama absensi dengan bobot pensyukuran 10%, yang kedua penilaian sikap dengan bobot 10%, yang ketiga penilaian tugas dengan bobot 15%, yang keempat penilaian ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan yang terakhir penilaian ujian akhir semester dengan bobot 40%. Demikian pengenalan mata kuliah struktur kayu. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam memahami konsep serta implementasi aplikasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di lapangan. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Baik, kita akan mulai untuk materi perkuliahan ini. Mata kuliah struktur kayu. Pada mata kuliah struktur kayu kode MK PSL 2421, program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Muhaji Setiabudi Brebes tahun 2026, mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja,
dan berwawasan lingkungan. Pada KU1 ya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humonodia yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keempat, kita membahas mengenai batang tekan, ya, masih melanjutkan batang tekan, di mana saudara mampu menerapkan mengenai struktur kayu yang terbebani gaya aksial berdasarkan peraturan standar Indonesia, gitu ya. Lalu dalam perencanaannya, saudara dapat menghasilkan dalam perkembangan peraturan desain pada struktur kayu. Ini sebuah gelagar balok kayu, ya. Nah, ini yang dinamakan tumpuan. Ya. Nah, ini namanya tumpuan sendi, ya. Jadi ini misalkan kita aplikasikan di lapangan, ini ilustrasinya sebuah jembatan, ya, jembatan balok. Dan teman 16 ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Potongan dari kayu, dari berat kayu. Salah satu bahan yang dapat diperoleh dari selulosa adalah alpha selulosa, yang merupakan dasar utama pembuatan kertas, tekstil, plastik, dan bahan peledak. Lalu ada lignin. Lignin merupakan komponen pembentuk kayu yang meliputi 18% sampai 28% dari berat kayu. Komponen tersebut bertugas sebagai pengikat satuan struktur kayu dan memberikan sifat keteguhan pada kayu. Lalu ada bahan-bahan ekstrasi, ya, ada komponen pembentuk kayu. Ini membentuk sifat-sifat tertentu pada kayu, seperti bau, warna, rasa, dan kapetan. Selain itu, karena adanya bahan ekstrasi, ini maka dari kayu dapat hasil dari kayu bisa didapatkan hasil lain, misalnya ada tenin, zat warna, minyak, getah, lemak, malam, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang dimanfaatkan untuk getah itu kayu apa? Pohon apa? Pohon karet. Karet. Ya, pohon karet, ya, dimanfaatkan untuk getahnya. Lalu kalau selanjutnya bisa saudara pahami dari sini, ya, fungsi dari kulit maupun kambium. Coba Mbak jelaskan fungsi dari kulit. Silakan dibaca. Kulit dari kayu. Membaca. Kulit itu sebagai pelindung bagian yang mengganggu dan sebagainya. Yang kedua itu sebagai jalan dalam yang sehat, bahan makanan dari akar di dalam tanah ke daun yang cukup longgar. Selanjutnya kambium. Apa itu kambium? Berupa lapisan tipis dan kering yang melingkari pohon. Tugas kambium adalah ke dalam membentuk kayu yang baru, sedangkan keluar membentuk kulit yang baru untuk mengganti kulit lama yang telah rusak. Dengan adanya kambium ini, maka pohon atau tambah-tambah bertambah besar. Spiral dan diagonal mata kayu dan lain sebagainya. Homogenitas sifat kebersamaan artinya tiap-tiap bagian mempunyai sifat fisik yang sama. D. Daya muat dan susut yang besar. C. Kurang awet. D. Pada pembebanan jangka panjang lendutan cukup besar. Oke. Jadi dengan kode mutu E26
35.000 ya. Satuannya secara mekanis. Yang kedua, muat acuan kayu berdasarkan pemilihan secara visual. Pemilihan secara visual ini harus mengikuti standar pemilihan secara visual yang baru apabila pemeriksaan visual ini dilakukan berdasarkan atas pengukuran berat jenis ya, maka muat acuan untuk kayu bersikap lurus tanpa cacat dapat dihitung dengan menggunakan nama-nama sebagai berikut. Nah, ini ada pengecualian ya untuk perhitungan serat kayu lurus tanpa cacat. Ini dapat dihitung menggunakan perhitungan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kerapatan P pada kondisi basah, berat dan volume diukur pada kondisi basah. Ya, perlu diingat pada kondisi basah, berat dan volume diukur pada kondisi basah. Tetapi kadarnya lebih kecil dari 30%, dihitung dengan mengikuti prosedur baku. Gunakan satuan kilogram per meter. Ya, gunakan satuan kilogram per meter. Lalu kadar air ya, M%. M kurang dari 30 itu dengan prosedur baku. Yang C hitung berat jenis pada M%. Ya. GM ini dengan rumus GM sama dengan kerapatan ya, dibagi di dalam kurung 1000 ya, dalam kurung 1 plus M per 100 ya, dengan rumusan 1,2A. Lalu itu selanjutnya dengan A sama dengan 30 dikurangi M dalam kurung per 30. Selanjutnya hitung berat jenis pada kali diri ya, dikali hasil berat jenis dasarnya. Lalu untuk F hitung estimasi kuat acuan kayu dengan rumus pada tabel 1.2 dengan D adalah 15. Yaitu tabel 1.2 mengenai estimasi kuat acuan berdasarkan atas berat jenis pada air 15%. Untuk kayu bersikap lurus tanpa cacat. Ya. Ini kuat acuannya pada modulus elastis tertentu ini MPa-nya 16.500 ya, G pangkat 0,7. Untuk lenturnya FB ini 17.130 kali G pangkat 1,13. Untuk tarik jejak serat FA ya, dan tekan sejajarnya FC ya, 7.600 G 0,89. Untuk tegak lurus seratnya ini 2.160. G adalah berat jenis kayu pada air 15%. Untuk kayu dengan serat tidak lurus dan kalau mempunyai cacat kayu, estimasi nilai acuan yang dihitung ini tabel 1.3. Tabel 1.3 ini ada kelas mutu ya, kelas mutu ABC. Coba Mas
dibaca kelas mutunya. Kelas mutu A rasio kekuatan 0,8, kelas mutu B rasio kekuatan 0,3, kelas mutu C rasio kekuatan 0,5. Ya, jadi ini merupakan tabel nilai rasio kekuatan dari mutunya. Nah, selanjutnya anggapan-anggapan dalam perhitungan, ya, anggapan perhitungan ini terdiri dari homogenitas, ya, hukum, ya, ada plastisitas dan hipotesis Bernoulli. Nah, homogenitas merupakan sifat kebersamaan, ya. Kayu bisa dibandingkan dengan baja. Dalam kemampuan praktis, baja dianggap homogen, artinya baja dalam satu benda, baja mempunyai sifat fisik yang sama. Akan tetapi isopolis baja tidak homogen karena di atas bermacam-macam kristal dengan sifat yang berlainan. Walaupun kayu tidak dapat disebut homogen seperti baja kecil, ringan sekalipun kekuatan tarik kayu 2 sampai 2,5 kali lebih besar daripada kekuatan tariknya. Lalu ada hipotesis Bernoulli, ini anggapan bahwa pakai balut-balut seperti tanaman-tanaman kata yang itu berarti pada kayu, ya. Akan digunakan sehingga beban terhadap jenis ini tetap dihitung, oke, ya. Nah, selain dari bebanan sendiri atau yang disebut dengan kode deadload, ya, DD, DL, deadload, ya, DL. Ini berat sendiri. Nah, selain DL ada juga pembebanan kayu mampu menahan beban dari luar. Nah, beban dari luar itu berarti apa? Ini istilahnya karena beban di DL itu beban dalam. Ya, beban dalam itu terdiri dari berat sendiri dari kayu tersebut. Nah, gitu, ya. Ya, kalau beban luar berarti apa? Beban hidup. Ya, beban hidup. Good life, ya. Nah, beban hidup ini terdiri dari apa? Orang, ya, sepeda motor, kendaraan, SMI, pembebanan jembatan. Ini juga mengatur mengenai klasifikasi berat, ya. Klasifikasi berat dari jembatan itu supaya saudara memahami itu dalam mengerjakan jembatan, saudara harus memperhitungkan beban jembatan yang digunakan, ya, itu untuk beban lainnya. Lalu setelah menggunakan beban yang akan direncanakan, ya, kelas A, B, C, dan sebagainya, selanjutnya memilih material yang digunakan, ya. Material yang digunakan apakah menggunakan beton komposit, ya, baja ulangan, ya, ataupun jembatan dengan menggunakan baja IBF, ya, gitu, ya, ataupun jembatan menggunakan struktur kayu, ya. Biasanya ini tersusun dari batang-batang baja yang dihubungkan satu sama lain dengan tak bulu, ya, dengan pengikat paku kering. Di sini sih ada pakunya, kalau saudara memperhatikan, ya, ada pakunya ataupun dari baut atau lid atau las, ya, baut atau las. Batang rangka ini hanya mengikut gaya dalam aksial. Aksial normal, tekan atau tarik, tidak seperti pada jembatan belajar yang mengikut gaya momen, ya, gaya momen itu kan ini, ya. Di sini kalau sudah ada P, ya, itu disebut momen, ya.
bertanya terkait beberapa Namanya siapa namanya? Oh, izin perkenalkan diri, nama saya Pembesaran Maulana, jurusan Teknik Sipil. Ya Mas. Jadi Pak, aku kan kurang tahu terkait masalah jembatan, cuma ini tanya saya Pak, kalau di jembatan biasanya ada benteng karet itu ya Pak. Itu sebenarnya itu fungsinya buat apa ya Pak? Apakah di situ ada joinannya, kekuatan baut atau gimana? Itu secara visualnya gimana? Saya sebagai orang Bearing pad dan elastomer adalah komponen bantalan karet jembatan yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur atas ke bawah, meredam getaran, serta mengakomodasi pergerakan akibat kemuaian. Keduanya merujuk pada benda yang sama, di mana elastomer adalah bahan bakunya dan bearing pad adalah nama komponen terpasangnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga perkuliahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita cukup perkuliahan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wa taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.